Selamat datang channel tanpa budget, channel yang sekarang lumayan rajin, lumayan niat lah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu driver. Sekarang kita akan coba menggunakan statement if pada driver dan juga menggunakan kondisi itu. Lebih besar, lebih kecil, mungkin juga akan menggunakan sedikit logik ya, seperti and, or, dan lain-lainnya. Tapi yang pasti mungkin hanya n sajalah, karena ya saya jelaskan satu-satu. Mungkin pertama saya akan jelaskan kondisi yang lebih besar lebih kecil atau sama dengan lah. Saya akan gunakan dua cube ya, agar simple. Semisal semisal kita ingin membuat si cube ini bergerak. Ketika cube ini berpindah tempat, di sumbu Y lebih besar. Tadi ada gangguan sedikit. Ketika si cube ini bergerak di sumbu Y lebih dari 1 meter lah. Jadi ketika si cube ini jaraknya lebih dari 1 meter, ini akan ikut bergerak gitu. Jadi bagaimana itu melakukan itu? Seperti ini juga akan langsung berhubungan dengan if ya. Jadi silahkan kalian bersiap-siap pelajari sedikit logika lah. Oke, kita tambahkan ini di sumbu X misal a driver. Kemudian untuk objek kita akan berikan objek yang ini, edit driver ya sudah. Kemudian dari X location ubah ke Y location karena kita ingin mencari atau mengambil nilai di sumbu Y nya, dan kita ubah dari world space menjadi local space. Kita cek dulu. Nah, ini sudah ya. Oke, sekarang kita open driver editor. Sebenarnya kalau kalian open yang juga edit driver juga cukup sih, karena kita tidak akan terlalu serius lah. Open driver editor, klik yang ini. Kemudian ini adalah expression yang harus kalian atur. Pertama, kita ingin melakukan si perintahnya terlebih dahulu. Jadi saya keluar lah. Jadi ketika kalian menggunakan if ataupun ya statement di driver itu, kita ingin Blender melakukan perintahnya dulu. Jadi pindahkan objek ke sumbu Y, sumbu X. Kemudian kita tambahkan if jika misal objek 1 jika variabel 1 lebih besar dari 1 misal. Jika tidak, maka lakukan sesuatu. Kira-kira seperti ini pseudo kodenya. Jadi lakukan dulu perintah, kemudian cek dulu kondisinya. Jika iya, maka akan lakukan perintah yang ini. Jika tidak, maka akan lakukan perintah yang ini gitu. Kita akan langsung coba. Jadi if dalam kurung var itu yang ini ya, karena kita mengambil nilai dari lokasi Y cube pertama. Jadi kita ambil variabel ini ke sini kan, dan kita cek lagi gitu, apakah si variabel ini lebih besar nilainya dari 1, seperti ini. Kalau kalian langsung enter, maka langsung error, karena istilahnya kalau tidak jadi ya gimana gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi si komputer juga bingung gitu. Kalau kondisi ini tidak terjadi, maka apa yang harus dilakukan gitu. Jadi harus ada sebab akibatnya gitu. Jadi jika ini tidak terjadi, jika si kondisi ini terjadi, maka si driver akan mengeksekusi yang ini. Jika tidak terjadi, maka kita harus melakukan ya yang lain, else.
Maka misal kita copy sejauh ini dan seperti ini. Oke. Sekarang kita coba ketika si cube ini berada di sumbu Y lebih dari 1 meter, maka ini akan langsung mengikuti itu, langsung bergerak gitu. Kita coba. Nah, ini ya, langsung bergerak seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa tambahkan lagi kondisi yang lain, semisal kita tambahkan OR gitu, atau OR. Jadi kalau di Blender tinggal ketikkan OR gitu. OR var lebih kecil sama dengan -1 seperti ini. Kita coba. Tadi kan kondisinya adalah jika si cube ini berada di sumbu Y lebih dari 1, maka ini bergerak. Dan karena saya menambahkan OR, jadi si cube ini akan bergerak ketika si cube ini berada di lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, seperti ini. Itu adalah salah satu penggunaan gerbang logika, mungkin kalau kalian ya sering belajar coding lah. Kalian yang pernah belajar elektronika mungkin juga tahu lah, seperti yang mungkin Paint. Mungkin seperti ini. N, kemudian OR, kemudian not gitu, dan nen, nor dan lain-lainnya. Ini akan terpakai juga di codingan dan lain-lainnya gitu. Mungkin sebagai informasi tambahan ya, gerbang logika itu saya akan tunjukkan dulu saja, yaitu N dan OR saja dulu. Misalkan ada 2 variabel A dan B. Jika kita masukkan variabel A dan B ini ke dalam gerbang N, misalnya ini 1 dan ini 1, maka hasilnya adalah 1. Jika saya masukkan variabel ini 1 dan B 0, maka ini hasilnya ketika dimasukkan ke gerbang logika N, maka hasilnya akan 0. Juga sebaliknya 0. Dan kalau dua-duanya 0, sedangkan juga 0. Gerbang N ini akan menghasilkan 1 jika semua variabel, atau dalam hal ini 2 variabel, memiliki nilai 1 gitu. Kalau gerbang OR itu akan memberikan nilai 1 ketika salah satu dari variabelnya itu memberikan nilai 1 gitu. Itu yang simple. Nanti juga ada XOR, ada not, ada nen, ada not n gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini akan menjadi kebalikan dari ini. Jadi silahkan kalian kalau coba belajar tentang gerbang logika bisa lah. Sebenarnya kalau kita coba gerbang logika di sini lah, di driver ini. Misal kita edit driver. Ini kan OR ya. Kita akan coba gunakan gerbang logika N. Jadi semisal saya akan tambahkan lagi cube yang lain. Nah ini. Jadi cube ini akan bergerak ketika kedua cube ini ikut bergerak gitu. Jadi kita harus tambahkan lagi variabelnya ke sini. Untuk menambahkan variabel, tekan variabel saja seperti ini. Ini akan langsung diberikan nama variabel _01. Dari sini, ini ikonnya kita ubah dari DNA ya, single property, kita ubah menjadi transform channel, dan kita cari cube 002. Oke, ini kan tadi sumbu Y ya. Sekarang kita coba ini sumbu X seperti ini. Oke, edit. Kita hapus dulu ini dari sinilah. Sekarang kita akan coba gunakan gerbang logika N, atau ya kondisi N. If
var lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 1 n, ya ini karena ini Blender ya. Kalau kalian menggunakan Java mungkin si lambangnya akan seperti ini. Menggunakan PHP ataupun Python juga sepertinya seperti ini. Tapi kalau di Blender n seperti ini. Kemudian var underscore 001 lebih besar juga dengan 1 seperti ini. Contoh lah. Dan kalau tidak terpenuhi kondisi ini, else, maka kita akan simpan si angka ini lah. Nah ini. Ya ini kita ubah dulu ke z location dan local space seperti ini. Dan bisa langsung dicoba. Ini kita naikkan ke atas. Ini kondisi pertamanya sudah terpenuhi. Si objek ini berada di sumbu Z lebih dari 1. Namun karena kedua kondisinya belum terpenuhi, maka ini belum bisa bergerak. Jadi kita akan gerakkan ini ke sumbu Y. Nah, seperti ini. Itu adalah contoh menggunakan n dan menggunakan if statement gitu. Kalian juga bisa menggunakan if dalam if, tapi sebenarnya case itu ataupun penggunaan if dalam if itu agak jarang digunakan, agak jarang terjadi lah. Tapi boleh kita cobalah. Semisal saya akan gunakan saja satu cube lah. Ini akan saya hapus. Ini akan saya edit kembali, open Driver Editor. Dan ini kita hapus saja. Oke. Misal saya ingin si cube ini bergerak ke sumbu ke sumbu X dengan kecepatan yang normal ketika si cube ini ke sumbu Y yang positif gitu. Tapi jika si cube ini berada di sumbu yang negatif, saya ingin si cube ini bergerak ke sumbu X positif juga, tapi 2 kali lebih cepat. Misal, ini hanya contoh saja untuk menggunakan if dalam if gitu. Jadi kita ke sini ke Driver Editor, klik cube yang ini, kemudian klik X location. Sekarang if var, jadi ini yang ke sumbu positif ya. Lebih besar sama dengan 0 seperti ini, atau sebesar dari 0 seperti ini. Else, nah karena kita ingin membuat if dalam if, maka akan saya zoom terlebih dahulu seperti ini. Nah else ini kita akan masukkan lagi dalam kurung min var ditambah minus angka ini. If dalam kurung lagi var lebih kecil dari 0 seperti ini. Else kita akan berikan angka ini ya. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah mengecek apakah si objek cube ini posisinya lebih besar dari 0. Kalau tidak, maka akan lakukan ini dan akan langsung kembali melakukan pengecekan. Perintah ini akan dilakukan jika kondisi ini terpenuhi itu. Jika si variabel ataupun posisi dari cube ini lebih kecil dari 0. Oh, ini ada invalid. Oke, kita coba. Jadi tidak usah dalam kurung, langsung saja perintah nanti. Ini else, ini else, lakukan ini jika if. Kita coba. Yang ini. Oh ini belum saya edit. Else, nah ini misal kali 2, ini dalam kurung saja biar agak terpisahkan gitu. Nah seperti ini.
Ini kalau saya ini ke positif, ini akan lambat ya, satu kali ya kecepatan yang sama lah dengan kecepatan yang ini. Kalau saya masih ke negatif ininya koinnya, maka akan 2 kali lebih cepat gitu. Ini adalah driver. Ketika kita menggunakan if statement dan kondisi-kondisi lah. Mungkin penjelasan saya agak kurang jelas, agak terlalu cepat. Jadi saya harap kalian bisa mencari referensi yang lain ataupun tutorial yang lain untuk menjelaskan pembahasan ini. Karena ya kalau kalian bingung dengan penggunaan statement if dan lain-lainnya, agak sulit lah. Tapi kalau kalian sudah bisa ya lumayan ya, asik sih bermain-main dengan driver gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Di video kedepannya mungkin saya akan buat tutorial yang mengaplikasikan driver ini pada model yang telah di-rig gitu. Misal menggunakan face rig gitu. Kalau kalian pengguna Maya ataupun pernah menggunakan karakter-karakter yang ada di Maya, biasanya si ekspresinya itu akan dikontrol pada panel yang berbeda gitu. Jadi ada panel tersendiri yang mengontrol pergerakan wajah, pergerakan mata dan lain-lainnya. Mungkin saya akan tunjukkan salah satu. Ini akan saya save lah, saya akan berikan pada kalian. Akan saya simpan, akan saya berikan contohnya pada kalian. Tapi ya ini simpel aja sih. Saya akan tampilkan salah satu model buatan saya. Misal yang mana ya? Nah ini ya. Nah jadi kalau kalian melihat salah satu, kalian kan kalau menggunakan face rig itu kan seperti ini, jadi satu per satu. Tapi kalau kalian menggunakan panel untuk si ekspresinya, maka kalian hanya tinggal menggeser-geser si button ataupun slider yang tersedia pada panel itu gitu. Mungkin juga akan ada tutorialnya lah terpisah gitu pada video selanjutnya, ataupun ya kalau saya agak niat kembali karena itu lumayan pusing. Saya belum pernah mencoba, tapi agak sudah terpikir lah bagaimana cara membuatnya gitu. Tahu lah. Oh ya, mungkin kita lanjut saja nanti ke ini ya, ke properties. Nah, ini custom properties. Jadi kita akan coba menghubungkan driver dengan custom properties dan custom properties pada transformasi objek tertentu itu. Jadi kita bisa mengontrol ini menggunakan custom properties ini, dan custom properties ini bisa dikontrol oleh driver lain. Jadi banyak sekali yang bisa dikontrol oleh driver. Ya saja banyak sekali kontrol, banyak sekali pengaturan, dan semakin pusing lah intinya. Tapi kalau kalian sudah bisa, semakin leluasa kalian ketika membuat animasi. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan video ini. Kita lanjut di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.